Dewa Bela Diri Tak Tertandingi. Bab 381 hingga bab 387. Bab 381, Roh Syaman. Bagaimana Lin Feng bisa melakukan itu? Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya merasakan sebagian ki mematikan dan ketika danau ungu menghilang, Duyan yang telah menyatu dengan roh badaknya juga telah menghilang. Semua orang tetap diam dan keheningan mematikan yang menekan menyelimuti atmosfer. Anggota sekte Wan Shou menatap Lin Feng dengan niat membunuh. Mata mereka terbakar oleh amarah. Aku akan membunuhnya, kata Wu Qing pada saat itu. Dia melangkah maju, dia ingin membunuh Lin Feng. Tunggu, kata Teng Wuyao dengan agresif membuat Wu Qing berhenti dan menoleh. Kami tidak membutuhkanmu untuk pergi dan membunuhnya, kata Teng Wuyao sambil menggelengkan kepala. Dia harus mencegah Wu Qing pergi membunuh Lin Feng. Duyan sudah terbunuh, jika Wu Qing, yang merupakan pejabat tinggi peringkat ketiga, pergi membunuh Lin Feng, semua orang akan percaya bahwa selain Wu Qing, sekte Wan Shou tidak memiliki murid berbakat dan luar biasa lainnya. Mereka semua akan percaya bahwa Wu Qing adalah satu-satunya orang yang bisa membunuh Lin Feng. Teng Wuyao menoleh dan melihat seorang pemuda. Pemuda itu terlihat seperti Teng Wuyao versi lebih muda. Itu memang putranya sendiri, Wu Zhen. Teng Wu Zhen, meskipun dia bukan salah satu dari 8 pejabat tinggi, menurut kepercayaan orang-orang di sekte, dia seharusnya bisa menjadi salah satunya. Ada rumor bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa. Yang lebih mengejutkan orang adalah bahwa Wu Zhen mewarisi roh kuat ayahnya. Wu Zhen, pergi dan bunuh dia, kata Teng Wuyao dengan acuh tak acuh yang membuat semua orang tercengang. Dengan Teng Wu Zhen maju, Lin Feng sangat tidak beruntung. Baik, kata Wu Zhen sambil mengangguk. Dia melangkah maju dan menatap Lin Feng. Mata kebinatangan. Lin Feng melihat mata Wu Zhen. Mata itu terlihat sangat kebinatangan. Apakah murid sekte Wan Shou akan bertarung satu demi satu? Apakah mereka berencana bergiliran? Canda Yue Qingshan dengan nada mengejek. Kekuatan Wu Zhen mirip dengan Duyan, dia juga telah menembus lapisan Xuan Qi ketiga. Lin Feng mampu membunuh Duyan, jadi aku menyuruh Wu Zhen untuk membunuhnya. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Kata Teng Wuyao dengan nada dingin. Yue Qingshan mendengus dingin dan hendak berbicara ketika Lin Feng, yang tetap diam, membuka mulutnya. Jika dia ingin membunuhku, mari kita lihat apakah dia punya kemampuan. Ketika kerumunan mendengar Lin Feng, mereka tercengang, dia benar-benar berani. Dia telah membunuh Duyan dan masih ingin bertarung melawan Wu Zhen. Meskipun tingkat kultivasi Wu Zhen dan Duyan sama, Wu Zhen jelas jauh lebih kuat daripada Duyan. Jika tidak Teng Wuyao tidak akan memintanya melawan Lin Feng. Yue Qingshan diam-diam memandang Lin Feng. Temperamen Lin Feng mirip dengan kakeknya. Wu Zhen melangkah maju dan tiba di depan Lin Feng. Matanya memancarkan cahaya kebinatangan yang dapat membuat jiwa seseorang gemetar. Terasa seperti jiwa Lin Feng sedang disedot keluar. Matanya terlihat sangat kebinatangan. Lin Feng mengerutkan kening. Pada saat itu dia benar-benar merasa mata Wu Zhen seperti mata binatang dan dia merasakan bahaya dari mata itu. Dia harus berhati-hati. Kamu cukup kuat, kamu berhasil membunuh Duyan. Tetapi kamu telah menyinggung sekte Wan Shou jadi bahkan jika kamu kuat, kamu tetap ditakdirkan untuk mati, kata Wu Zhen dengan tenang. Chang Pao hitamnya berkibar tertiup angin. Segera setelah itu, badai terbentuk di belakangnya. Dia tidak memiliki tubuh besar dan tidak terlihat seperti orang kuat, dia sebenarnya tampak jauh lebih lemah daripada semua orang. Datang, kata Lin Feng, dia tidak perlu menambahkan kata-kata berlebihan, dia hanya memikirkan pertempuran. Tubuh Wu Zhen bergetar. Tubuhnya yang lemah dan rapuh kemudian mulai meluncur di atas angin dan dia dengan cepat tiba di depan Lin Feng. Dia berkata sambil menatap Lin Feng, lihat aku. Lin Feng melihat Wu Zhen dan mulai bergetar. Seolah-olah jiwanya tidak lagi terikat pada tubuhnya. Seolah-olah ingin lepas dan pergi ke Wu Zhen. Lin Feng merasakan kekuatan mengerikan menyerbu ke arahnya dan ekspresi wajahnya berubah drastis. Seperti ilusi, Lin Feng dengan cepat mundur ke belakang. Angin kencang bertiup melewati wajahnya dan hawa dingin jahat menyerbu seluruh tubuhnya membuatnya menggigil. Betapa dingin. Dia mundur lebih dari 100 meter dan menatap Wu Zhen. Wu Zhen terlihat menyeramkan dan kejam dan matanya terlihat bahkan lebih berbahaya. Dia jauh lebih mengancam daripada Duyan. Wu Tengyao, putramu jauh lebih kuat daripada murid-murid lainnya. Roh syamannya luar biasa, itu dapat mempengaruhi jiwa kultivator lain, dan dapat digunakan untuk mengendalikan binatang buas. Mengirim Wu Zhen untuk membunuh pemuda itu benar-benar berarti kamu percaya pada kemampuannya, kata Yue Qingshan dengan acuh tak acuh terdengar seperti memuji Teng Wuyao tetapi sebenarnya dia hanya memperingatkan Lin Feng tentang roh itu.
Roh Shaman adalah roh terbaik sekte Wanshou, itu dapat memikat jiwa lawan dan bahkan menyerapnya. Ketika lawan sedang berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas jiwanya, mudah bagi Wu Zhen untuk membunuh mereka. Sesaat sebelumnya, Lin Feng telah berjuang dan hampir tidak berhasil lolos dari serangan Wu Zhen. Untungnya jiwa Lin Feng lebih kuat daripada kebanyakan, jika tidak dia sudah mati. Hemp! Teng Wu Yao menatap Yue Qingshan dengan dingin. Dia jelas memahami bahwa Yue Qingshan mengatakan kata-kata itu agar Lin Feng bisa mendengarnya. Lin Feng memandang Yue Qingshan dengan ekspresi penuh penghargaan. Lin Feng tidak mengerti mengapa pria tua itu terus membantunya. Ketika Lin Feng melihat Yue Qingshan sedang menatapnya, dia memberikan senyum hangat dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Gerakan itu membuat detak jantung Yue Qingshan meningkat dan matanya berbinar. Darah lebih kental daripada air. Lin Feng, bagaimanapun, adalah putra dari putri kesayangannya. Tidak peduli seberapa besar kebencian di hatinya, dia tidak bisa menyalahkan Lin Feng. Inilah alasan dia memperingatkan Lin Feng. Dia membenci ayah Lin Feng, Lin Hai, karena dia menyebabkan putrinya memutuskan hubungan dengannya. Tetapi cucunya Lin Feng tetaplah cucunya. Lin Feng mungkin tidak mengetahui hal-hal ini. Dengan ekspresi sederhana, dia telah membuat hati dan jiwa pria tua itu bergetar, bahkan membuatnya tenggelam dalam pikiran. Lin Feng bukan satu-satunya yang tidak mengetahui hal-hal ini. Selain beberapa anggota klan Yu dan 2 anggota klan Yue, tidak ada yang memahami mengapa kepala klan Yue membantu Lin Feng. Wu Zhen memandang Yue Qingshan dan tersenyum dingin. Memperingatkan Lin Feng tidak ada gunanya. Dia tetap akan membunuhnya. Lin Feng, lihat aku, kata Wu Zhen dengan percaya diri. Namun pada saat itu, Lin Feng tidak memperhatikannya. Dia segera menutup matanya dan persepsi serta inderanya menjadi jauh lebih jelas. Segala sesuatu di sekelilingnya jelas dan tegas dalam pikirannya. Dia menyatu dengan bumi. Wu Zhen mengerutkan kening dan tersenyum. Apakah kamu pikir itu akan membantu? Wu Zhen kemudian mulai berjalan perlahan menuju Lin Feng. Energi misterius mulai bergerak menuju Lin Feng yang membuat Lin Feng mulai bergetar. Seperti yang diharapkan, bahkan jika dia bisa merasakan segala sesuatu di sekelilingnya berkat fusi bumi, dia masih bisa dipengaruhi oleh roh Shaman. Jika kamu ingin membunuhku, datang saja, kata Lin Feng terdengar dingin dan terlepas. Tubuhnya melesat ke langit dan berubah menjadi anak panah yang bersiul melalui udara menuju cakrawala. Gerakan itu membuat semua orang tercengang. Lin Feng ingin melarikan diri? Kejar dia. Beberapa anggota sekte Wanshou mulai bergerak. Mereka ingin mengejar Lin Feng tetapi Teng Wu Yao berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu, tetap di sini. Patriark, kata beberapa orang, mereka tidak mengerti. Lin Feng ingin melarikan diri dan dia tidak peduli. Dia tidak bisa melarikan diri. Wu Zhen akan kembali dengan kepalanya. Kata Teng Wu Yao terdengar sangat percaya diri. Siluet Wu Zhen berkilat dan dia juga bergerak menuju cakrawala. Dia mengejar Lin Feng untuk membunuhnya. Ketika anggota sekte Wanshou mendengar Teng Wu Yao, mereka mengangguk. Memang, Wu Zhen pasti akan membunuh Lin Feng. Dia akan segera kembali dengan kepala Lin Feng. Karena Patriark berkata demikian, klanku, klan Yu, juga akan tetap di sini dan menunggu Wu Zhen kembali dengan kepala Lin Feng, kata Yu Liu Sui dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Selain itu, pria parubaya di samping Yue Qingshan melirik Yue Qingshan dan hanya melihat pria tua itu tenggelam dalam pikiran. Sesaat kemudian, Yue Qingshan melihat ke arah Lin Feng dan menenangkan diri. Yue Qingshan tidak bergerak, Lin Feng harus mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Kelompok kekuatan besar tidak bergerak, tidak ada yang mengikutinya. Mereka hanya menunggu Wu Zhen membawa kepala Lin Feng kembali. Pada saat itu, Lin Feng sudah menempuh jarak beberapa ratus kilometer. Siluetnya masih terus berkilat saat dia melesat ke kejauhan. Selain itu, Wu Zhen mengikuti tepat di belakangnya. Dia sama sekali tidak lambat dan berlari di langit dengan mudah. Lin Feng memasuki hutan binatang. Apakah dia mencoba bertarung di sana? Apakah dia hanya mencari kematian? Wu Zhen memiliki roh Shaman. Dia akan mampu mengendalikan binatang apapun di sana selama mereka tidak terlalu kuat. Setelah waktu yang lama, Lin Feng akhirnya berhenti. Dia telah menempuh jarak yang cukup jauh. Siluet Lin Feng berkilat saat dia mendarat di atas sebuah pohon. Dia menatap siluet Wu Zhen yang mendekat dengan dingin. Lin Feng terlihat tenang dan damai namun ekspresi wajahnya masih mengandung niat membunuh yang dingin. Bagaimanapun cara melihatnya, dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Wu Zhen mendarat di atas pohon berhadapan dengan Lin Feng. Ketika dia melihat Lin Feng terlihat tenang, dia terkejut, lalu segera tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar tidak takut mati, ya?" Bab 382. Pengendalian binatang.
Jelas kamu juga tidak takut mati. Jawab Lin Feng yang membuat Wu Zhen tercengang. Tatapan kebinatangan di matanya tiba-tiba muncul kembali. Mata Lin Feng juga berubah, dua mata hitam pekat tanpa ekspresi muncul. Lin Feng sudah lama tidak menggunakan roh surgawinya dan karena itu sudah lama tidak memandang dunia dalam kegelapan. Lin Feng dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Fusi bumi dan dunia kegelapan mirip tetapi memberi Lin Feng sensasi yang sama sekali berbeda. Pada saat itu, dia tidak lagi berada di dunia yang sama. Yang bisa dilihat matanya hanyalah dunia kegelapan, dunia gelap yang milik Lin Feng. Lin Feng menatap Wu Zhen dengan mata hitam pekatnya. Kali ini dia tidak mencoba melarikan diri. Pada saat itu, otaknya dapat merasakan segalanya dengan jelas, seolah-olah tidak ada yang dapat mempengaruhinya sama sekali. Wu Zhen menyadari mata Lin Feng benar-benar hitam, itu membuatnya menggigil. Mata Lin Feng tampak bahkan lebih mengerikan daripada matanya sendiri. Beberapa cahaya kebinatangan muncul dari mata Wu Zhen dan melesat ke arah Lin Feng. Namun, kedua mata hitam itu tampak tanpa emosi. Mereka bahkan tidak berkedip, hanya dipenuhi sensasi kegelapan tanpa akhir saat menatap Wu Zhen tanpa perasaan, yang membuatnya mengerutkan kening. Secara mengejutkan, matanya menjadi tidak berguna dan tidak mampu mempengaruhi Lin Feng. Lumayan, tapi... Lalu kenapa? Kata Wu Zhen dengan nada dingin. Dia melangkah maju dan tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Lin Feng, angin gelap dan dingin bertiup saat Qi Es yang mengerikan muncul dan melesat ke arah Lin Feng. Itu adalah serangan mendadak. Lin Feng merasakan Qi Es itu dan dengan tenang bergerak mundur. Lin Feng bertanya-tanya teknik apa yang dipelajari Wu Zhen untuk menghasilkan Qi sedingin itu. Mundur, kata Wu Zhen dengan senyum dingin di bibirnya. Siluetnya berkilat lagi, dia mengejar Lin Feng dengan ketat. Dimanapun angin dingin itu lewat, lapisan es terbentuk di pepohonan, saat angin berhembus bolak-balik, pepohonan dengan cepat tertutup banyak lapisan es yang perlahan mulai membunuh seluruh vegetasi di area itu. Betapa cepat! Wu Zhen bergerak begitu cepat sehingga Lin Feng merasakan tekanan. Angin dingin itu sangat berbahaya dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Lin Feng memadatkan pedang Qi murni dan api meledak di sekitar tubuhnya. Tetapi pada saat itu Qi matahari murni tidak semenyilaukan ketika dia melawan Duyan. Ketika kamu membunuh Duyan, kamu pasti sudah menggunakan banyak Qi murnimu, kata Wu Zhen sambil tersenyum ketika dia menyadari Qi murni Lin Feng telah kehilangan sebagian kekuatannya. Kamu tidak perlu mencoba menyembunyikannya. Aku berlatih teknik bulan tingkat rendah. Aku memahami teknik mataharimu dengan sempurna, kamu tidak bisa menipuku. Lanjut Wu Zhen menjawab dirinya sendiri. Wu Zhen kemudian tiba-tiba menyerang lagi dan meninju atmosfer menciptakan badai yang menghantam Lin Feng. Ketika bertabrakan dengan Lin Feng, Qi matahari murni dan pedangnya langsung tercerai-berai. Teknik bulan tingkat rendah. Pantas. Lin Feng tampak seperti tiba-tiba mengerti. Meng Qing berlatih teknik bulan tingkat rendah. Teknik bulan dan matahari dapat saling meniadakan. Selain itu, Meng Qing juga pernah memberitahunya bahwa teknik matahari kosmos membakar miliknya saat ini hanya memiliki kekuatan teknik matahari tingkat rendah. Wu Zhen berlatih teknik bulan tingkat rendah, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi, jadi serangannya lebih kuat, itu memang wajar. Angin dingin lain mulai bertiup dan badai lain menghantam tubuh Lin Feng. Lin Feng merasa seperti akan membeku hidup-hidup, betapa dingin. Lin Feng mencoba mundur tetapi tampaknya Wu Zhen tidak berniat memberinya kesempatan. Dia terus mengikuti dengan ketat, menggunakan angin dingin untuk meningkatkan kecepatannya. Meskipun persepsi Lin Feng sangat tajam ketika menggunakan dunia kegelapannya, dan meskipun dia dapat merasakan setiap gerakan Wu Zhen, dia tetap tidak mampu keluar dari area luas yang dipengaruhi angin dingin itu. Lin Feng bahkan tidak bisa menghindari angin tersebut. Jadi meskipun dia bisa melihat gerakan lawan, itu tetap tidak berguna. Teknik bulan tingkat rendah Meng Qing juga menghasilkan Qi Es. Selain itu, teknik bulan Wu Zhen lebih lemah tetapi lebih kental. Dingin dalam serangannya tidak bisa dibandingkan dengan Meng Qing, tetapi sangat sulit untuk dihindari. Mata Lin Feng tetap hitam pekat dan pikirannya sangat jernih. Serangan Wu Zhen semuanya diarahkan ke kepalanya. Lin Feng khawatir cepat atau lambat dia akan terkena pukulan itu bersama badai yang dihasilkannya. Tampaknya jika aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku, aku tidak akan bisa melarikan diri hari ini, pikir Lin Feng. Wu Zhen sangat kuat. Selain itu, Lin Feng telah menghabiskan terlalu banyak Qi murni ketika melawan Du Yan. Di dalam danau ungunya, dia telah menggunakan teratai hitamnya untuk membunuh Du Yan. Dia telah membakarnya hidup-hidup hingga tidak tersisa selain abu. Namun masalahnya, sekarang dia menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat daripada Du Yan. Pedang menyilaukan lain muncul, Lin Feng kemudian tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri.
Jika dia harus membunuh Wu Zhen, lebih baik melakukannya sejauh mungkin dari sekte Wanshou agar dia memiliki keunggulan saat mereka mulai mengejar. Jika Lin Feng berhasil pergi cukup jauh dan membunuh Wu Zhen, dia akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri dengan aman. Tinju Wu Zhen menciptakan badai lain dan menghantam pedang Lin Feng. Wu Zhen masih memiliki senyum mengejek di wajahnya. Lin Feng ingin melarikan diri? Lin Feng masih berpikir dia bisa melarikan diri dari sini? Mereka dapat melanjutkan pertempuran hingga kedalaman rantai pegunungan Sembilan Naga dan Wu Zhen akan menggunakan pengejaran ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan binatang buas yang cocok untuk dijinakkan. Dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu dan menemukan binatang yang cocok untuknya. Wu Zhen tidak cepat maupun lambat, dia hanya mengikuti Lin Feng dengan ketat. Dia merasa sepenuhnya mengendalikan situasi. Baginya ini hanyalah lelucon, Lin Feng sudah mati, dia hanyalah orang mati yang berjalan, tidak perlu baginya untuk terburu-buru. Lin Feng dapat menebak apa yang dipikirkan Wu Zhen. Di dunia kegelapannya, dia tersenyum dingin, dia juga berhenti bergerak dengan kecepatan penuh. Lin Feng mulai berlari di ujung pepohonan, sehingga dia bisa terus bergerak cepat tanpa menggunakan ki murni. Dia dapat memulihkan ki murninya sambil melakukan ini. Wu Zhen bertindak sombong dan terlalu percaya diri. Tidak lelah berlari semakin jauh? Kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Kedua orang itu berada di atas hutan lebat. Wu Zhen mengatakan kata-kata itu dengan nada dingin mengejek. Lin Feng masih berlari cepat di pepohonan dan mulai melambat sampai akhirnya berhenti. Dia berbalik, matanya hitam dan tanpa emosi. Memang, kamu benar, ini sudah cukup jauh. Kata Lin Feng dengan acuh tak acuh sebelum menambahkan, tapi aku tidak mencoba melarikan diri darimu. Kamu tidak melarikan diri dariku. Wu Zhen melirik sekeliling dan melihat beberapa binatang liar di tanah yang bergerak ke arah mereka. Tampaknya mereka menyadari 2 orang telah memasuki wilayah mereka. Mata binatang-binatang itu terlihat dingin. Sebelum kamu mati, aku akan menunjukkan kekuatan roh syaman, kata Wu Zhen dengan dingin dan terlepas. Segera setelah itu, rohnya muncul di udara. Rohnya terlihat seperti roh jahat, melayang megah di udara. Itu tidak terlihat seperti makhluk hidup tetapi dengan ki dingin ekstrim yang dipancarkan dari matanya. Itu tampak kebinatangan dan jahat. Hantu. Itu adalah kata pertama yang muncul di benak Lin Feng. Roh syaman itu tampak seperti hantu, terlihat lemah seolah-olah hembusan angin kuat bisa menerbangkannya. Namun mata dinginnya tampak mengerikan dan menakutkan. Lihat baik-baik, sekarang kamu telah melihat kekuatan roh syaman. Kamu bisa mati dengan bahagia, kata Wu Zhen dengan nada jahat. Segera setelah itu, mulutnya bergerak dan dia berkata dengan dingin dan terlepas. Aku telah memperkenalkan roh syamanku, sekarang saatnya kamu mati. Ketika Wu Zhen selesai berbicara, rohnya naik ke udara, lalu benang-benang ki aneh dan jahat mulai muncul dari roh itu yang membuat Lin Feng tercengang. Roh syaman itu tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Melihatnya memberi Lin Feng perasaan bahwa jiwanya akan melemah sampai tersedot keluar. Namun roh syaman itu hanya menatap Lin Feng sebentar. Segera setelah itu, ia melesat turun ke arah seekor binatang buas. Seperti hantu, ia turun dari langit dengan cahaya putih jahat yang menyelimuti binatang itu. Penglihatan binatang itu menjadi kabur lalu matanya perlahan menjadi santai, ia segera tunduk. Roh yang luar biasa, cukup menakutkan, pikir Lin Feng tercengang. Roh syaman itu mengerikan, ia dapat dengan mudah mengendalikan binatang buas. Roh Aar. Binatang-binatang buas di sekitar mulai melarikan diri, roh syaman itu menakutkan bagi mereka. Binatang buas tingkat Ling sangat cerdas, binatang tingkat Xuan bahkan lebih cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari betapa mengerikannya roh syaman itu? Beberapa lolongan yang terasa seperti muncul dari kedalaman neraka memenuhi atmosfer. Siluet syaman berkilat dan mendarat pada seekor binatang buas tingkat Xuan yang mencoba melarikan diri tetapi terlalu lambat. Binatang buas itu segera menatap syaman, dan dalam sekejap, binatang tingkat Xuan itu menjadi patuh. Dengan sangat cepat, matanya menjadi seperti binatang pertama, ia juga telah dirasuki. Dalam sekejap mata, 2 binatang buas tingkat Xuan telah berada di bawah kendali syaman. Roh syaman berasal dari garis keturunan kuno, merupakan kehormatan bagimu untuk menyaksikan kemampuannya. Kamu bisa mati dengan bahagia, kata Wu Zhen. Lin Feng memandangnya dan menggelengkan kepala. Masalahnya adalah rohmu hanya dapat mengendalikan jiwa binatang dan seperti teknik godaan, rohmu tidak berguna melawan orang dengan jiwa kuat. Kata Lin Feng setelah berpikir beberapa detik lalu berkata sambil tersenyum. Kurasa sekarang sudah sempurna, aku juga akan menunjukkan rohku. Bab 383. Taring Surgawi. Tidak berguna? Betapa lancangnya,
geram Wu Zhen sambil terlihat marah. Apa yang baru saja dikatakan Lin Feng adalah kenyataan pahit. Dia telah menunjukkan titik lemah dalam roh Wu Zhen. Seluruh kekuatan syaman terletak pada kemampuannya untuk memikat jiwa lawan dan menyerapnya. Inilah bagaimana Wu Zhen dapat mengendalikan binatang buas. Meskipun sistem tingkat binatang buas mirip dengan sistem lapisan kultivasi manusia, jiwa binatang buas biasa, bahkan jika sangat kuat, tetap tidak bisa menandingi jiwa manusia. Binatang buas dapat dengan mudah dikendalikan. Roh syaman dapat mengendalikan binatang buas dan menyerap jiwa mereka tetapi hanya dapat memikat jiwa manusia, tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan kultivator manusia. Tentu saja, hanya mampu mengendalikan binatang buas saja sudah luar biasa. Aku benar-benar ingin melihat roh seperti apa yang ingin kamu tunjukkan padaku, kata Wu Zhen sambil menatap Lin Feng. Pada saat itu, roh syaman kembali ke Wu Zhen dan dua binatang buas di bawah kendalinya juga naik ke udara. Ada seekor harimau bersayap dan seekor singa kondor. Mata kedua binatang buas itu tampak haus darah. Mereka menatap Lin Feng dengan ganas. Binatang buas? Jika kamu tidak takut pada mereka, mengapa aku harus takut? Kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Aliran cahaya ungu tak berujung muncul dan berubah menjadi aliran ular ungu tak berujung yang langsung melilit tubuh kedua binatang buas itu. Harimau bersayap dan singa kondor mulai bergetar, ular-ular ungu terus menambah tekanan, kedua binatang itu sedang diremukan. Apakah itu roh yang ingin kamu tunjukkan padaku? Aku sudah melihatnya, kata Wu Zhen dengan nada acuh tak acuh. Pupil Lin Feng tetap hitam pekat. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bisa mati bahagia karena melihat roh syamanmu? Aku akan menunjukkan rohku, ini pertama kalinya aku melepaskannya sambil menggunakan roh ungu. Ketika Lin Feng selesai berbicara, raungan naga memenuhi atmosfer. Di belakang Lin Feng muncul seekor naga berkepala 6. Tubuh raksasanya dengan 6 kepala itu kemudian menjulang ke udara di belakang Lin Feng. Sambil menatap langit, ia mengeluarkan raungan kuat. Lin Feng memiliki roh lain dan ini adalah pertama kalinya dia melepaskan keduanya secara bersamaan. Roh ganda. Ketika Wu Zhen mendengar raungan naga, dia mulai gemetar ketakutan. Lin Feng telah menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu. Ternyata dia adalah pemilik roh ganda. Selain itu, pada saat naga berkepala 6 mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, Wu Zhen mulai panik, dia menatap ke 6 kepala naga itu dengan terpaku, wajahnya berubah drastis dan jantungnya berdetak keras di dadanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Wu Zhen tidak dapat mempercayai matanya. Lin Feng tidak mungkin memiliki roh itu. Itu adalah roh taring surgawi, roh darah klan Yue, hanya keturunan langsung garis darah klan Yue yang akan mewarisi roh itu. Nama keluarga Lin Feng adalah Lin, bagaimana mungkin dia memiliki roh klan Yue? Ketika Lin Feng melihat ekspresi wajah Wu Zhen berubah drastis. Dia sangat terkejut. Bahkan jika dia memiliki roh ganda, Wu Zhen juga merupakan kultivator yang sangat kuat, mengapa dia begitu terkejut melihat roh ganda? Dia mungkin sudah pernah bertemu pengguna roh ganda sebelumnya. Apakah nama keluargamu Yue? Atau Lin? Tanya Wu Zhen sambil menatap Lin Feng. Yue? Lin Feng mengerutkan kening. Seperti klan Yue? Dia tidak mengerti maksud Wu Zhen. Tampaknya kamu tidak tahu, kata Wu Zhen ketika melihat ekspresi wajah Lin Feng. Matanya berkilau. Dia tiba-tiba teringat bahwa sesaat sebelumnya Yue Qingshan membantu Lin Feng. Selain itu dia telah membujuk para senior klan Yu dan sekte Wanshou agar tidak menyerang Lin Feng. Selain itu, mengapa klan Yu terus menghindari membunuh Lin Feng secara langsung dan malah mengalihkan tanggung jawab ke sekte Wanshou? Pada saat itu, Wu Zhen tiba-tiba memiliki banyak pertanyaan. Apa yang sedang terjadi? Dia juga mendengar bahwa tetua ketiga klan Yu, Yu Qiu, kultivasinya telah dilumpuhkan oleh pemilik hutan kerinduan. Setelah itu, salah satu faksi Duan Wu Ya membunuhnya. Mengapa Duan Wu Ya memilih menyinggung klan Yu demi Lin Feng? Segera setelah itu, Wu Zhen merasa bahwa dia mulai memahami situasi dengan jauh lebih baik. Selain itu dia semakin terkejut saat memikirkannya. 18 tahun, saat itu Lin Feng berusia 18 tahun. Mungkinkah itu kebetulan? Wu Zhen merasa bahwa dia telah ditipu dan hanya menjadi pion bagi klan Yu yang telah membujuk sekte Wanshou untuk membunuh Lin Feng. Jika dugaannya benar, Lin Feng adalah putranya. Dalam keadaan seperti itu, apakah dia bisa membunuh Lin Feng? Jika dia melakukannya, bukankah dia akan datang dan membunuhnya? Sudah 18 tahun berlalu dan tidak ada yang tahu tingkat kultivasi keempat jenius paling cemerlang itu. Wu Zhen mendengar bahwa yang dari klan kekaisaran telah mencapai puncak kultivasi dan tidak ada yang bisa menandinginya di Sui Yue. Sedangkan dia
Dia selalu dianggap sebagai kultivator terkuat kedua di Sui Yue. 18 tahun telah berlalu, tidak ada yang tahu seberapa mengerikan kultivasinya sekarang. Di jalur kultivasi, usia tidaklah penting, semakin kuat kultivator, semakin lama mereka hidup. Bakat alami tidak selalu cukup untuk berkembang. Setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, akan ada hambatan, semakin sulit untuk naik lebih tinggi. Kadang-kadang beberapa tahun atau bahkan beberapa puluh tahun diperlukan untuk menembus lapisan berikutnya, langkah demi langkah. Namun, mereka yang memiliki bakat alami sangat tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menembus lapisan tersebut dibandingkan yang lain. Karena itu, kekuatan besar sangat mementingkan para junior. Meskipun mereka jauh lebih lemah daripada para tetua klan dan sekte, kesenjangan kekuatan antara mereka dan para tetua semakin kecil setiap hari. Pada suatu saat, para junior akan melampaui para tetua, saat itu menandai awal era baru bagi klan atau sekte. Semakin berbakat para junior, semakin cepat perbedaan antara junior dan senior menghilang. Misalnya, di sekte Wanshou, ada satu murid yang termasuk dalam 8 pejabat tinggi. 3 tahun sebelumnya dia jauh lebih lemah daripada para senior sekte, tetapi setelah 3 tahun berlalu, dia jauh lebih kuat daripada beberapa tetua, karena beberapa senior sudah stagnan di jalur kultivasi mereka. Karena itu, tidak ada yang berani meremehkan 4 murid luar biasa yang menghilang dari pandangan 18 tahun lalu. Fakta bahwa mereka hampir tidak pernah muncul membuat orang takut, mereka sangat misterius. Pada saat naga Lin Feng muncul, 2 binatang buas, harimau bersayap dan singa kondor, tiba-tiba terlihat ketakutan. Raungan naga tampak menyerang hati kedua binatang itu. "Apa nama sebenarnya rohmu?" tanya Wu Zhen sambil menatap naga berkepala 6 itu. "Namanya Taring Surgawi," kata Lin Feng dengan acuh tak acuh yang membuat jantung Wu Zhen bergetar. Harapan terakhirnya baru saja hancur. Taring Surgawi, salah satu dari 9 naga. Seperti yang diduga, darah klan Yue mengalir dalam pembuluh darah Lin Feng. Roh itu adalah roh darah. Kita tidak perlu bertarung hari ini. Mari kita lupakan semua ini. Bagaimana menurutmu? Wu Zhen terdiam sejenak lalu tiba-tiba mengatakan kata-kata itu. Dia tidak lagi ingin bertarung melawan Lin Feng, tidak peduli siapa yang lebih kuat, dia percaya ayahnya akan mengerti. Membunuh Lin Feng demi prestis sekte karena beberapa murid yang tidak berharga tidak sepadan. Jika sekte Wanshou membunuh Lin Feng, mereka harus menghadapi dia. Tidak bertarung? Melupakan semua ini. Lin Feng tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Wu Zhen tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Namun dia sudah melepaskan kedua rohnya dan energi tempurnya berkobar di sekelilingnya. Setelah didorong ke kondisi putus asa seperti itu, apakah berdamai masih menjadi pilihan? Wu Zhen, tidak peduli apakah dia ingin bertarung atau tidak, tetap harus bertarung. Lin Feng, aku memiliki kekuatan lapisan Xuan Qi ketiga dan memiliki roh syaman, dan aku berlatih teknik bulan tingkat rendah. Meskipun kamu memiliki roh ganda, jika bertarung kamu pasti kalah. Aku juga memberimu jalan keluar, kata Wu Zhen ketika melihat Lin Feng tidak mau menerima. Wu Zhen berbicara seolah-olah dia memberi Lin Feng kesempatan luar biasa. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatanmu, kata Lin Feng. Matanya menjadi dingin dan tanpa emosi. Dia kemudian menambahkan, namun, aku tidak membutuhkannya. Ketika dia selesai berbicara, naga berkepala 6-nya melesat ke arah 2 binatang buas tingkat Xuan, harimau bersayap dan singa kondor. Roar! Roar! Kedua binatang buas itu berjuang mati-matian dan berhasil melepaskan diri dari ular ungu. Namun segera setelah itu, lebih banyak ular ungu melilit tubuh mereka, yang menahan mereka cukup lama bagi naga untuk tiba dan menelan mereka. Roh Taring Surgawi, seperti yang kuduga, ia dapat menelan segala jenis binatang buas, pikir Lin Feng. Matanya bersinar dengan cahaya berbahaya. Kemudian roh naganya kembali ke sisinya. Banyak benang Qi murni mulai berputar di sekelilingnya dan dalam sekejap, Lin Feng dapat merasakan betapa kuat Qi murninya sekarang. Itulah roh Taring Surgawi. Ia dapat menelan binatang buas dan menyerap Qi murni mereka. Taring Surgawi. Pupil Wu Zhen menyusut. Meskipun dia adalah murid sekte Wanshou, ini juga pertama kalinya dia benar-benar melihat kekuatan roh Taring Surgawi. Roh syamannya dapat mengendalikan binatang tetapi roh Taring Surgawi dapat menelan mereka dan menyerap Qi mereka. Jadi apakah pengendalian binatangnya masih berguna? Bab 384, Melahap. Betapa nyamannya, desah Lin Feng. Setelah roh Taring Surgawi melahap binatang-binatang itu, seluruh Qi murninya pulih. Lin Feng mencoba mengingat saat-saat sebelumnya ketika roh Taring Surgawi muncul. Dia pernah menyerap Qi dari ilusi jahat, kemudian energi es, lalu danau ungu,
Dan setiap kali dia memasuki dimensi aneh, setiap kali rohnya berubah, itu sangat aneh. Setiap kali roh taring surgawi melahap binatang, ia juga menyerap ki mereka. Roh taring surgawi juga menjadi lebih besar. Pada saat yang sama ia juga menciptakan roh baru untuk Lin Feng. Kelebihan ki murni itu dapat membantunya menembus ke lapisan berikutnya. Sekarang, rohku telah tumbuh lebih besar. Lin Feng menatap Wu Zhen dengan niat membunuh yang murni. Karena dia telah memancing Wu Zhen sampai ke sini, Lin Feng sudah memutuskan bahwa dia akan membunuhnya. Lin Feng, kamu benar-benar ingin bertarung? Kata Wu Zhen sambil menatap Lin Feng. Energi tempur Lin Feng semakin kuat, tetapi Wu Zhen semakin enggan bertarung. Lin Feng mengangguk dengan acuh tak acuh. Tentu saja dia ingin bertarung, dia membawa Wu Zhen ke sini untuk membunuhnya. Wu Zhen terdiam sejenak lalu melepaskan ki dingin dan jahat. Karena Lin Feng benar-benar ingin bertarung, Wu Zhen tidak akan menolak, masalahnya dia sudah tidak ingin membunuh Lin Feng lagi. Jika dia membunuh Lin Feng, dia akan membuatnya murka, itu tidak sepadan. Mengalahkan Lin Feng dan membuatnya tunduk sudah cukup. Keduanya saling berhadapan dalam tatapan tajam. Yang satu tanpa emosi dan dingin, yang lain tampak kebinatangan dan dingin. Keduanya memiliki mata berbahaya, tidak satu pun tampak seperti manusia. Mati, teriak Lin Feng dengan suara dalam. Danau ungu kembali meraung dan melesat lurus ke arah Wu Zhen. Pada saat yang sama, naga berkepala 6 bergerak di udara di atas Lin Feng, tampak mengerikan. Wu Zhen tampak seperti hantu, dia mundur ke belakang, dia benar-benar tidak terlihat seperti manusia lagi, seolah-olah telah berubah menjadi roh jahat. Lin Feng terbang di udara, danau ungunya melesat menuju Wu Zhen, tiba-tiba kecepatannya meningkat dalam upaya mengejutkannya. Wu Zhen terus mundur, dia tidak mengerti apa yang direncanakan Lin Feng. Kamu bilang aku melarikan diri darimu, sekarang kamu sedang apa? Kata Lin Feng dengan nada mengejek sambil terus maju. Wu Zhen bergerak di udara menggunakan roh syamannya. Dia sangat cepat seolah-olah menjadi roh di angin. Lin Feng tidak dapat bersaing dengan Wu Zhen dalam hal kecepatan. Bagaimanapun perbedaan kultivasi memainkan peran besar. Wu Zhen tampak dingin. Mata kebinatangan berbahaya dari syaman menatap Lin Feng. Namun pada saat itu, Lin Feng menatap lurus ke depan dan sama sekali tidak tampak takut. Dia tidak terpengaruh oleh mata syaman sama sekali. Kedua matanya yang gelap seperti monolit yang tidak dapat digerakkan. Matanya seperti lubang hitam. Syaman tidak dapat mempengaruhi jiwanya. Wu Zhen mulai frustrasi. Syaman dapat menyerang jiwa lawan tetapi tidak berguna terhadap Lin Feng. Wu Zhen juga dapat mengendalikan binatang buas, tetapi terhadap Lin Feng itu tidak berguna. Lin Feng tampak seperti mimpi buruk terburuk bagi syaman. Wu Zhen mengangkat tangannya dan cahaya putih dingin memadat di telapak tangannya. Pada roh syaman, beberapa benang cahaya juga memadat dan cahaya itu semakin dingin. Dingin. Betapa dingin yang mengejutkan. Wu Zhen berhasil membuat Lin Feng menggigil. Lin Feng melihat tangan Wu Zhen, namun Wu Zhen tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia sedang mengumpulkan kekuatan untuk serangan. Dia ingin Lin Feng menyaksikan kekuatannya. Lin Feng, karena kamu benar-benar ingin bertarung, aku akan menunjukkan padamu pukulan iblis gelapku. Teriak Wu Zhen sambil bergerak di udara seperti hantu, dia tidak hanya berhenti melarikan diri, tetapi malah kembali menyerang ke arah Lin Feng. Energi sedingin es itu membuat beberapa ular ungu membeku dan hancur menjadi potongan kecil. Roar. Naga berkepala 6 raung dan keenam kepala itu melesat ke arah Wu Zhen. Namun, mata syaman Wu Zhen masih memancarkan cahaya menyilaukan yang menyelimuti tubuhnya. Kemudian naga berkepala 6 menyerang bola energi itu dan naga tersebut langsung membeku. Wu Zhen lebih kuat dari yang kupikirkan. Ketika Lin Feng merasakan energi es yang menusuk itu, dia mundur, Wu Zhen menyatu dengan rohnya dan melesat maju dengan bola energi dingin untuk menyerang. Naga itu melepaskan diri dari penjara esnya dan meraung sambil bergerak ke arah Wu Zhen bersama roh ungu. Wu Zhen mengabaikan segalanya di sekitarnya, tubuh hantunya terus maju, di matanya hanya ada Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening. Wu Zhen kejam, dia melupakan pertahanan dan fokus pada serangan. Dia menggunakan rohnya untuk meningkatkan kecepatan agar dapat menyerang lebih dulu. Aku menawarkan perdamaian tetapi kamu tidak mendengarkanku dan bersikeras bertarung. Jika begitu, Lin Feng, kamu harus menanggung kemarahanku. Wu Zhen menatap Lin Feng dengan tajam. Dia mengangkat tangannya yang dipenuhi ki es dan tampaknya bergerak semakin dekat ke Lin Feng. Di dalam bola energi es itu terdapat banyak benang ki putih yang tampak seperti ular yang menggeliat. Kamu ingin mempertaruhkan nyawamu? Aku akan bermain denganmu, kata Lin Feng, matanya tetap tanpa emosi. Tiba-tiba, ledakan terjadi,
Api meledak hebat dari tubuh Lin Feng, dan ki matahari murni membombardir atmosfer. Teknik matahari tingkat rendah dan teknik bulan tingkat rendah digunakan dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain. Ki matahari yang membakar mulai memadat. Lin Feng dan Wu Zhen sama-sama mengangkat tangan mereka. Di tangan Lin Feng terdapat bola ki matahari murni. Api itu kemudian perlahan berubah menjadi hitam. Di mata hitam pekat Lin Feng, tampaknya api hitam tiba-tiba menyala. Api yang sangat mengerikan. Kali ini giliran Wu Zhen bergerak, dia mulai memadatkan lebih banyak ki murninya ke dalam pukulan iblis gelapnya. Serangan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan Lin Feng sepenuhnya. Serangan itu bisa membunuhnya seketika jika mengenai dengan kekuatan penuh. Namun dia tidak menyangka Lin Feng akan melakukan hal yang sama. Dia juga memadatkan seluruh ki murninya menjadi bola api hitam di tangannya. Api itu perlahan berubah menjadi bunga teratai hitam yang sedang mekar. Itulah cara Duyan mati, kata Wu Zhen sambil mengerutkan kening. Dia tidak dapat merasakan kekuatan yang terkandung dalam teratai hitam itu, namun dia tetap merasakan bahaya saat melihatnya. Teratai hitam itu pasti sangat kuat. Aku memiliki kekuatan lapisan Xuan Qi ketiga. Pukulan iblis gelapku menggunakan kekuatan penuh teknik bulan tingkat rendah. Lin Feng telah menembus lapisan Xuan Qi pertama dan dapat menggunakan teknik matahari tingkat rendah serta memadatkan kekuatannya ke dalam teratai hitam itu. Itu tidak mungkin lebih kuat daripada pukulan iblis gelapku yang memiliki kekuatan lapisan Xuan Qi ketiga, pikir Wu Zhen. Dia ingin melihat seberapa kuat sebenarnya teratai hitam yang membunuh Duyan itu. Pukulan iblis gelap, hancurkan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wu Zhen mengangkat tangannya dan menghantamkannya ke bawah, membombardir atmosfer menuju Lin Feng. Lin Feng juga meninju udara dan teratai hitam melesat maju untuk menghadapi serangan Wu Zhen. CRRR. CRRRR. Pukulan iblis gelap dan teratai hitam bertabrakan dan suara retakan memenuhi udara. Jumlah energi mematikan yang luar biasa meledak dan naik ke langit. Energi mematikan itu menyebar ke segala arah dan atmosfer mulai bergetar. Teratai hitam menembus pukulan iblis gelap dan membakarnya yang membuat Wu Zhen mengerutkan kening. Dia telah menembus lapisan Xuan Qi ketiga sementara Lin Feng baru menembus lapisan Xuan Qi pertama. Bagaimana mungkin ki matahari murni Lin Feng lebih kuat daripada ki bulan murninya? Namun apakah teratai hitam itu benar-benar hanya ki matahari murni? Api kelam dari roh surgawi Lin Feng juga telah menyatu dengan ki matahari untuk menciptakan teratai hitam. Itu memiliki kekuatan penghancur luar biasa. Energi mematikan memenuhi langit. Ekspresi wajah Lin Feng dan Wu Zhen secara bertahap berubah. Energi mematikan yang dihasilkan dari benturan serangan itu luar biasa. Pepohonan di bawah kaki mereka perlahan hancur dan berubah menjadi debu. Keduanya tampak tak bergerak dan teguh pada saat itu. Tidak ada yang perlu dikatakan, hanya suara kehancuran memenuhi udara. Mundur. Lin Feng tiba-tiba menyadari bahwa energi mematikan itu akan menghancurkan segalanya, termasuk dirinya. Wu Zhen memiliki pemikiran yang sama, dia tidak dapat mengendalikan energi mematikan sebanyak itu. Lin Feng dan Wu Zhen mundur pada saat yang sama. Jiwa mereka bergetar akibat pengalaman nyaris mati itu. Namun Lin Feng tidak menyerah, dia masih ingin membunuh Wu Zhen. Roh taring surgawinya meraung dan turun dari langit di belakang Wu Zhen. Naga berkepala 6 dan roh ungu bergerak selaras menuju Wu Zhen. Mati! Mata tanpa emosi Lin Feng memancarkan niat membunuh dingin. Tidak ada yang bisa mencegahnya membunuh Wu Zhen. Keinginan untuk membunuhnya berkobar di hatinya. Roh syaman memancarkan cahaya putih menyilaukan, ia ingin menghentikan naga berkepala 6 serta ular ungu yang melesat menuju Wu Zhen. Roar. Syaman bergerak ke dalam cahaya terang itu yang tampaknya membuat naga dan ular menjadi marah. Pada saat Lin Feng menyaksikan dari kejauhan, roh ungu dan naga mulai menyatu yang membuat langit bergetar. Sementara itu, raungan mereka juga menyatu menjadi satu raungan saat menyerang roh syaman. Dengan satu gigitan, roh syaman lenyap. Dengan gigitan berikutnya, Wu Zhen juga dilahap oleh naga. Bab 385, Kepala-Kepala Naga. Di Gunung Pedang, Sekte Wanshou masih diam menunggu Wu Zhen kembali. Klan Yue telah merebut urat bumi, Sekte Wanshou dan Klan Yu tidak mencoba memperebutkannya. Bahkan jika mereka bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Tidak ada yang berani berjudi ketika menyangkut kekuatan Klan Yue. Pada saat itu, kerumunan menatap ke kejauhan dengan ketidaksabaran di mata mereka. Terutama anggota Sekte Wanshou, mereka semua tampak sangat tidak sabar. Tersembunyi di balik ekspresi tidak sabar itu adalah dingin yang kejam. Namun, setelah waktu lama berlalu, beberapa anggota Sekte Wanshou mulai mengerutkan kening. Mengapa Wu Zhen belum kembali?
Para murid inti ini tahu seberapa kuat Wu Zhen. Membunuh Lin Feng seharusnya bukan masalah baginya. Namun, apakah membunuh Lin Feng membutuhkan waktu selama itu? Wu Zhen sudah pergi sangat lama. Mungkin Wu Zhen telah membunuh Lin Feng dan sekarang sedang mencoba menjinakkan beberapa binatang buas yang ditemuinya. Pikir Teng Wuyao. Dia juga memiliki perasaan aneh. Mengapa Wu Zhen belum kembali setelah sekian lama? Namun, karena dia memiliki keyakinan mutlak pada Wu Zhen, dia tidak memikirkan hal itu terlalu jauh. Selain itu, yang lain juga tidak sabar melihat Wu Zhen kembali dengan kepala Lin Feng sebagai trofi. Waktu berlalu perlahan dan anggota sekte Wan Shou semakin tidak sabar. Mereka tidak tahan lagi, Wu Zhen dan Lin Feng telah menghilang dari pandangan, mereka tidak bisa tetap tenang karena semuanya ingin mengetahui hasilnya. Aku harus pergi melihat. Bisik Teng Wushan di telinga Teng Wuyao. Teng Wuyao meliriknya dan memikirkan klan Yue lalu segera menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak perlu, Wu Zhen lebih dari mampu. Tidak akan terjadi apa-apa." Teng Wushan sedikit mengangguk dan mundur setengah langkah. Dia tidak menambahkan apapun, dia hanya terus menunggu dengan tenang. Waktu terasa berlalu sangat lambat. "Teng Wuyao, aku pikir kamu tidak perlu menunggu lagi," kata Yue Qingshan dengan acuh tak acuh. Mungkin Lin Feng telah berhasil melarikan diri dan Wu Zhen belum kembali karena masih mencarinya. Ketika Teng Wuyao mendengar Yue Qingshan mengejek mereka, wajahnya memanjang dan segera berkata, "Mungkinkah Lin Feng bisa melarikan diri dari Wu Zhen bahkan jika dia mau?" Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, dia sudah tidak yakin lagi dengan ucapannya. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan melihat ke arah kedalaman pegunungan. Dia kemudian mulai berjalan dan mengikuti Qi yang ditinggalkan Wu Zhen. "Kami juga akan ikut," kata Yu Liu Sui dengan acuh tak acuh. Siluetnya berkedip dan seluruh klan Yu mulai mengikuti erat di belakang anggota sekte Wan Shou. Mereka kemudian memasuki kedalaman rangkaian pegunungan 9 naga. Mereka juga ingin mengetahui apakah Wu Zhen telah membunuh Lin Feng atau masih mencarinya. Mata Yue Qingshan berkilau, dia kemudian melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo." Klan Yue mengikuti kelompok itu. Setelah itu, orang-orang lain yang tersisa juga mengikuti kelompok besar tersebut. Mereka dapat mengikuti kekuatan besar negara itu di sepanjang jalan, dengan begitu mereka tidak perlu takut pada binatang buas di jalan. Itu akan menjadi kesempatan besar untuk menjelajahi kedalaman pegunungan yang belum pernah mereka lihat. Selain itu, mereka juga sangat penasaran untuk melihat hasil pertarungan Lin Feng. 4 kultivator lapisan Xuan Qi yang bersama Lin Feng saling memandang, mereka akhirnya bisa rileks. Mereka menarik napas dalam-dalam, mereka akhirnya aman dari dibunuh. Mungkin anggota sekte Wan Shou ingin membunuh mereka, tetapi orang yang paling ingin mereka bunuh adalah Lin Feng. Jika Lin Feng tidak berada di sini, kami sudah mati sekarang. Pikir keempat kultivator itu, mereka sangat berterima kasih kepada Lin Feng. Jika Lin Feng tidak ada di sana, mereka akan dibunuh oleh Ji Feng. Untungnya, Lin Feng cukup kuat untuk melindungi mereka selama pertempuran. Pada saat itu, Lin Feng berdiri di udara dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Di bawah kaki Lin Feng adalah pemandangan kehancuran. Area di sekitarnya tampak tandus dan seperti kiamat. Semua kehidupan di daerah itu telah hancur dan tidak ada yang tersisa selain puing-puing. Wilayah itu kosong dari kehidupan dan tidak terdengar suara apapun. Benturan antara api kelam dan pukulan iblis gelap memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Pada saat itu, hati Lin Feng masih berdebar karena ketakutan dan keterkejutan. Teratai hitamnya terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, Lin Feng juga tercengang karena rohnya. Roh taring surgawinya dan roh ungunya ternyata menyatu dan menjadi begitu mengerikan. Roh gabungan itu melahap roh syaman dan bahkan melahap Wu Zhen seluruhnya. Wu Zhen dan roh syamannya telah dimakan, satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian adalah Lin Feng. Roh taring surgawi memiliki 6 kepala dan dikelilingi energi ungu, tampak sangat kuat. Apakah roh bisa menyatu? Pikir Lin Feng, jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Orang yang memiliki roh ganda adalah jenius di jalan kultivasi. Apakah itu hanya karena roh ganda memberi jiwa yang lebih kuat? Jika seseorang memiliki 2 roh dan salah satunya tidak berguna dalam pertempuran, apa gunanya memiliki 2 roh? Lin Feng tahu bahwa roh adalah bagian dari jiwa, orang dengan roh ganda memiliki jiwa yang sangat kuat. Tetapi apakah itu satu-satunya alasan roh ganda begitu dihormati? Lin Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia hampir tidak tahu apa-apa tentang roh dan jiwa. Di jalan kultivasi, ada jumlah pengetahuan yang sangat besar untuk diperoleh seseorang. Banyak jalur kultivasi tak terduga. Di benua itu, semua orang berusaha menjadi kultivator kuat, tetapi pada akhirnya, siapa yang
Benar-benar mencoba mencapai pemahaman menyeluruh tentang banyak jalur kultivasi untuk berdiri di puncak kekuatan? Misalnya, di Sui Yue, kultivator lapisan Xuanqi sudah dianggap kuat. Selain itu, mereka yang berada di atas lapisan Xuanqi kelima dapat dianggap sebagai kultivator paling luar biasa di seluruh negara. Mereka dipandang sebagai dewa. Lin Feng belum pernah mendengar tentang siapapun yang menembus lapisan Tianqi. Namun di benua itu, kultivator lapisan Xuanqi dianggap sama seperti kultivator lapisan Qi di Sui Yue. Mereka seperti serangga dibandingkan dengan kultivator lain di benua. Berapa banyak orang yang tetap menjadi ikan besar di kolam kecil sepanjang hidup mereka? Berapa banyak orang yang hanya memiliki pemahaman dangkal tentang kultivasi? Ada banyak pertanyaan tentang roh. Mengapa kultivator dilahirkan dengan roh? Dan mengapa beberapa roh terbangun sebelum yang lain? Lin Feng tidak memahami semua ini. Lin Feng sedikit menggelengkan kepalanya saat keluar dari pikirannya. Dia baru saja menembus lapisan Xuanqi. Dia tidak berhak merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mengembara di benua. Yang kubutuhkan sekarang adalah menjadi lebih kuat. Aku masih perlu menembus lapisan Tianqi dan mampu memandang rendah Sui Yue. Lalu siapa yang akan berani menindasku lagi? Bisik Lin Feng. Semua ini terjadi karena dia terlalu lemah. Lin Feng telah ditindas dan diremehkan. Dia menemukan urat bumi yang langsung dirampas darinya dengan paksa. Yang paling membuat Lin Feng kesal adalah ketika klan Yue dan sekte Wanshou bertarung memperebutkan urat bumi. Lin Feng, yang menemukan urat bumi itu sejak awal, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun atau ikut campur, dia tidak memiliki kekuatan dan tidak ada kekuatan yang mendukungnya, jadi dia tidak memiliki hak untuk berbicara. Dia perlu menjadi lebih kuat dari siapapun. Ingin memandang dunia dari langit, jadi dia perlu menjadi sangat kuat. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pribadinya untuk mencapai langit. Pisah, teriak Lin Feng dengan suara rendah. Dia melihat roh taring surgawi dan roh ungu terpisah. 6 kepala naga memandang ke langit dan naga ungu terbentuk. Matanya tampak dingin, keduanya sekali lagi tampak seperti entitas terpisah. Ki rohku menjadi lebih lemah, tetapi ketika roh-roh berbeda itu menyatu, sepertinya perubahan luar biasa hampir terjadi, pikir Lin Feng. Sebelumnya, keinginannya untuk membunuh Wu Zhen telah mencapai puncaknya. Dia secara naluriah memaksa kedua roh itu untuk bergabung yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka. Campuran roh ungu dan roh naga berkepala 6 sangat kuat. Ia mampu melahap Wu Zhen dan syamannya dalam sekejap, betapa mengerikannya. Pada saat itu, detak jantung Lin Feng tiba-tiba meningkat. Segera setelah itu, roh taring surgawi mulai menggeliat. Ki kebinatangan jahat mulai naik ke udara saat naga berkepala 6 mulai meraung. Pada tubuh roh taring surgawi, sebuah tentakel panjang perlahan naik ke udara. Secara bertahap tentakel panjang itu berubah menjadi kepala lain pada naga. Roh taring surgawi sebelumnya hanya memiliki 6 kepala, tetapi pada saat itu kepala ketujuh telah terbentuk. Ini, syaman. Lin Feng tiba-tiba mengerutkan kening, kepala ketujuh berbeda dari 6 kepala lainnya. Kepala naga baru itu tampak dingin dan kebinatangan. Satu matanya hitam dan yang lain putih, luar biasa, itu adalah roh syaman. Roh syaman telah ditelan oleh naga dan berubah menjadi kepala lain. Itu telah menjadi kepala ketujuh naga? Jantung Lin Feng berdebar keras. Betapa luar biasanya. Sebelumnya, dengan roh taring surgawinya, dia dapat menyerap beberapa binatang buas dan Qi es milik Meng Qing. Semuanya adalah hal-hal yang memberinya roh tambahan, roh ilusi jahat, roh es, dan danau ungu semuanya tercipta setelah naga mengonsumsi Qi dan menggantikan roh sebelumnya. Kali ini, roh taring surgawinya telah menelan roh syaman. Tetapi tidak menggantikan roh lain, melainkan menjadi sebuah kepala pada naga. Bab 386, Binatang Buas Purba. Roh syaman telah menjadi salah satu kepala naga. Lin Feng tetap diam sejenak ketika senyum bercahaya muncul di wajahnya. Sebelumnya, dia mengandalkan roh taring surgawi atau roh ungunya untuk membunuh setiap binatang buas yang ditemuinya. Namun pada saat itu, jika dia menggunakan roh syaman, dia juga akan dapat mengendalikan binatang buas. Kebetulan sekali, aku membutuhkan binatang buas yang bisa terbang, kata Lin Feng sambil tersenyum polos. Dengan kekuatan lapisan Xuanqi, Lin Feng juga bisa terbang di udara tetapi dia harus mengonsumsi Qi murni untuk melakukannya. Dia tidak bisa terus terbang dalam waktu lama. Kecepatannya juga akan mulai melambat seiring waktu ketika Qi murninya berkurang. Jika dia memiliki binatang buas yang bisa terbang, dia akan dapat terbang di langit sesuka hati, dan dengan kecepatan tinggi. Sepertinya aku harus berterima kasih pada Wu Zhen. Lin Feng melangkah maju dan menatap ke kejauhan.
Segera setelah itu, siluetnya berkedip dan dia melaju lebih dalam kerangkaian pegunungan 9 naga. Wu Zhen belum kembali, Sekte Wan Shou kemungkinan akan datang untuk melihat apa yang terjadi. Dia telah membunuh Wu Zhen sehingga dia harus menghindari bertemu Sekte Wan Shou lagi. Jika tidak, mereka akan mencoba membunuhnya. Oleh karena itu, Lin Feng tidak bisa kembali ke urat bumi. Selain itu, dia juga harus menghapus semua jejak Qi miliknya sebelum pergi. Sekte Wan Shou menghususkan diri dalam berburu dan menjinakkan binatang buas sehingga mereka mungkin memiliki cara untuk melacak Qi. Faktanya, tebakan Lin Feng benar. Teng Wu Yao dan yang lainnya dapat melacak Qi Wu Zhen untuk menemukan lokasi pertarungan. Anggota Sekte Wan Shou dan kekuatan lainnya semuanya tiba di tempat pertempuran. Ketika mereka melihat kehancuran dan kawah besar yang tercipta, orang-orang mengerutkan kening. Energi mematikan, mereka masih bisa merasakan jejak energi mematikan yang sangat kuat. Segala sesuatu di area itu telah berubah menjadi abu. Tampak seperti bencana alam atau pertempuran besar telah terjadi. Itu Qi milik Wu Zhen, kata Teng Wu Yao sambil mengerutkan kening. Pemandangan seperti kiamat. Bagaimana Lin Feng bisa memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Wu Zhen dan menciptakan kehancuran seperti itu? Anggota Sekte Wan Shou semuanya tampak sangat tegang. Apakah ini benar-benar hasil pertarungan Wu Zhen dan Lin Feng? Begitu banyak keraguan memenuhi hati mereka sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka semua bergegas untuk melihat hasil pertempuran tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa menebak. Karena Wu Zhen dan Lin Feng tidak ditemukan dimanapun. Baik Wu Zhen maupun Lin Feng, semua jejak Qi mereka telah dihapus. Itu sangat aneh. Patriark, ada Qi matahari dan Qi es yang berasal dari keterampilan bulan tingkat rendah Wu Zhen, kata Teng Wushan kepada Teng Wu Yao yang mengangguk ketika menyadarinya. Qi matahari kemungkinan milik Lin Feng dan keterampilan bulan tingkat rendah jelas milik Wu Zhen. Mereka yakin bahwa Lin Feng dan Wu Zhen telah bertarung di sini tetapi mungkin saja orang lain atau binatang buas ikut terlibat dalam pertempuran. Lin Feng tidak mati, pikir kerumunan. Wu Zhen belum mampu membunuh Lin Feng. Jika tidak, Qi Wu Zhen tidak perlu menghapus Qi miliknya dan dia sudah kembali ke urat bumi sekarang. Karena Lin Feng tidak ditemukan dimanapun dan Qi Wu Zhen juga hilang. Sangat mungkin Wu Zhen telah mati. Anggota kerumunan semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Segera, jantung mereka mulai berdebar, anggota Sekte Wan Shou sangat terkejut. Mereka juga sampai pada kesimpulan yang sama seperti semua orang, tetapi mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Tetapi mengapa lagi Qi kedua petarung menghilang? Jika Lin Feng membunuh Wu Zhen lalu menghapus semua jejak Qi sebelum pergi, itu akan menjelaskan situasinya. Tetapi mereka tidak berani percaya bahwa hal seperti itu mungkin terjadi, itu akan terlalu mengejutkan. Jika Lin Feng tidak dibunuh oleh Wu Zhen, jelas berarti dia memiliki keberuntungan di sisinya. Tetapi apakah dia memiliki kekuatan untuk membunuh Wu Zhen? Maju, mari terus mencari, kata Teng Wu Yao dengan nada dingin sambil memasang wajah panjang. Meskipun suaranya tidak bergetar, kerumunan masih bisa merasakan bahwa dia sangat cemas. Mungkin Wu Zhen benar-benar telah dibunuh oleh Lin Feng. Jika tidak, mengapa Qi-nya tiba-tiba menghilang? Ketika anggota Sekte Wan Shou mendengar Teng Wu Yao, jantung mereka berdebar kencang. Segera setelah itu, mereka mengangguk dan siluet mereka mulai berkedip dan mereka bergerak lebih dalam ke kedalaman rangkaian pegunungan 9 naga. Anggota klan Yu semuanya tampak bingung. Lin Feng ternyata masih hidup. Orang yang mereka anggap serangga, bukan siapa-siapa, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengejutkan mereka? Rambut putih Yue Qingshan berkibar tertiup angin. Dia tenggelam dalam kenangannya, begitu banyak peristiwa serupa telah terjadi di masa lalu. Dulu, ayah Lin Feng, Lin Hai, adalah pemuda tangguh seperti Lin Feng. Dia telah melalui banyak situasi berbahaya di mana hidupnya dipertaruhkan. Tetapi pada akhirnya dia disegel oleh klan Duan. Yue Qingshan akan melihat Lin Hai setiap kali dia melihat Lin Feng. Mereka terlihat sangat mirip. Keesokan harinya, Lin Feng bahkan tidak tahu seberapa jauh dia telah bepergian. Dia hanya tahu bahwa tempat dia berada tampak seperti kedalaman terdalam rangkaian pegunungan 9 naga, itu adalah daerah yang sangat terpencil. Lin Feng sangat berhati-hati saat bergerak maju. Dia menggunakan fusi bumi sehingga pikirannya tetap jernih dan tetap waspada. Dia dapat merasakan segala sesuatu di sekitarnya dan mendeteksi setiap gerakan. Dia telah bertemu binatang buas selama perjalanan melalui pegunungan. Selain itu, beberapa di antaranya sangat mengerikan. Dia tidak berani mendekatinya, dia memutuskan mengambil jalan lain dan tetap sejauh mungkin dari binatang itu. Tempat yang dipenuhi binatang buas bisa menjadi surga bagi kultivator tetapi juga bisa menjadi neraka.
Ada peluang luar biasa tetapi bahaya mengintai di setiap arah. Tidak ada yang berani datang ke tempat seperti itu dan bertindak sembarangan. Jika Lin Feng tidak dapat menggunakan fusi bumi, dia tidak akan berani datang begitu dekat dengan binatang buas yang begitu kuat. Binatang buas, serigala jahat bermata tiga. Pada saat itu, Lin Feng melihat 3 mata haus darah bersinar. Serigala itu memiliki 3 mata jahat di kepalanya. Serigala jahat bermata tiga adalah binatang buas yang sangat langka dan juga sangat kuat. Mata ketiganya sangat licik, dapat melancarkan serangan untuk membingungkan lawannya. Namun, Lin Feng, di kedalaman pegunungan, telah melihat banyak serigala bermata tiga. Sayangnya, serigala bermata tiga tidak memiliki sayap. Kalau tidak, aku akan senang menjinakkannya, pikir Lin Feng. Pada saat itu, serigala bermata tiga berhenti dan melihat sekeliling seolah-olah menyadari ada sesuatu yang mengamatinya. Indranya sangat tajam. Siluet Lin Feng berkedip dan dia tidak lagi melihatnya. Setelah beberapa saat, serigala itu akhirnya pergi. Lin Feng tersenyum dan ketika dia hendak melanjutkan, dia tiba-tiba berhenti. Tidak mungkin, pikir Lin Feng sambil mengerutkan kening. Seseorang sedang mengintai Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng merasakan bahwa dia sedang diawasi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin indraku salah? Lin Feng mengerutkan kening. Saat dia dalam fusi bumi, indranya sangat tajam, perasaan diawasi itu tidak mungkin salah. Tetapi ketika Lin Feng mencoba mencari, dia merasakan setiap helai rumput dan hembusan angin, tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak menemukan siapapun yang mengawasinya. Selain itu, perasaan diawasi itu juga menghilang. Itu sangat aneh. Ekspresi wajah Lin Feng kembali normal, dia sedikit menggelengkan kepala dan terus bergerak maju seolah tidak terjadi apa-apa tetapi dia bergerak dengan kewaspadaan lebih tinggi dari sebelumnya. Perasaan diawasi kembali memasuki hati Lin Feng. Dia mengerutkan kening dan berhenti. Dia perlahan melihat sekeliling. Dia ternyata lupa mencari jauh ke dalam tanah. Sebelumnya dia merasakan sesuatu jauh di dalam bumi sedang mengawasinya. Keluar, kata Lin Feng dengan nada dingin dan terpisah. Tidak jauh dari Lin Feng, tanah bergetar dan segera setelah itu, sebuah siluet menerobos keluar. Ketika Lin Feng melihat siluet itu, dia mulai mengerutkan kening. Itu adalah binatang buas, terlihat sangat kuat dan megah. Ia memiliki bulu merah menyala dan rambutnya tampak seperti jarum tajam. Di punggungnya terdapat sepasang sayap merah yang kemudian dibentangkannya di udara. Binatang itu tampak sangat berbahaya. Binatang buas itu mirip dengan singa api iblis tetapi terlihat jauh lebih megah dan lebih mengesankan daripada singa api iblis. Lin Feng menelusuri ingatannya tentang binatang buas dan mengerutkan kening. Orang-orang takut dan memuja singa api iblis karena 2 alasan. Selain kekuatannya yang mengerikan, ia juga memiliki darah binatang buas purba. Mereka adalah subspesies dari binatang buas purba. Rumor mengatakan bahwa binatang buas purba ini tidak punah. Tetapi tidak ada yang tahu persis berapa banyak yang masih ada, sangat jarang melihatnya. Binatang buas purba tak ternilai harganya. Bulunya seperti baju zirah jarum dan tubuhnya merah menyala serta tampak seperti tubuh lembu berotot. Punggungnya memiliki sepasang sayap merah berapi yang tampak mengandung ki api, terlihat luar biasa dan berbahaya. Dan ia muncul di depan Lin Feng, betapa langkanya kejadian ini. Bab 387. Siluet di pegunungan. Itu adalah binatang buas purba, lebih tepatnya seekor harimau bersayap. Lin Feng terkejut, singa api iblis hanyalah subspesies dari binatang purba ini. Dengan potensinya, harimau bersayap dapat dengan mudah mencapai tingkat Tian. Seberapa kuatkah itu? Harimau bersayap memiliki darah beberapa binatang buas purba, kekuatannya pasti mengerikan. Pada saat itu, ketika Lin Feng melirik harimau bersayap, binatang itu juga menatapnya. Matanya dipenuhi kebrutalan, ia memandang mangsanya dengan berbahaya. Ilusi merah menyala tiba-tiba mengejutkan Lin Feng. Dia melangkah mundur dan tubuhnya tiba-tiba terpental berputar di udara. PSSSH. Darah menyembur di udara. Pakaian Lin Feng robek dan luka besar muncul di dadanya. Serangan itu merobek dalam ke dagingnya, dia dipenuhi darah. Keringat dingin mulai terbentuk di punggungnya. Lin Feng bahkan tidak mampu menghindari serangan itu, dia terpaku pada harimau bersayap. Sangat menakutkan. Lin Feng baru menyadari kesalahan besar yang telah dia buat, kesalahan yang mengerikan. Lin Feng terlalu bersemangat melihat harimau bersayap sehingga dia lupa tetap waspada. Dia tidak bisa bermain-main ketika menghadapi binatang buas purba. Binatang itu langsung menyerangnya dan Lin Feng terluka. Awo, lolong binatang itu, seolah berasal dari kedalaman neraka, terdengar sangat dingin, terlihat seperti harimau dan serigala sekaligus,
yang membuat Lin Feng meningkatkan kewaspadaannya dan melepaskan energi dingin. PSSSHH. Ilusi api tiba-tiba muncul. Kali ini, Lin Feng bereaksi cukup cepat dan segera menghindar. Namun, saat siluet harimau bersayap berkedip di samping Lin Feng, ia tiba-tiba membuka sayapnya dan menerjang Lin Feng dengan tubuh raksasanya. Serangannya tersinkronisasi sempurna, setiap serangan direncanakan dengan sempurna oleh binatang itu dan tidak menyisakan jalan keluar. Binatang itu sangat kejam dan agresif, indranya juga lebih tajam daripada kultivator manusia. Lin Feng tertegun. Lin Feng tidak bisa menghindar. Kecepatan dan ketajaman indera harimau bersayap sangat mengerikan. Bahkan jika Lin Feng tahu bagaimana dan dari mana binatang itu akan menyerang, dia tidak bisa menghindar tanpa terkena serangan lain. Ki matahari murni tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Feng dan melesat menuju harimau bersayap. Namun, tampaknya harimau bersayap mengabaikannya dan langsung menerjang ke dalam api. Lin Feng segera mundur dengan cepat. Suara sesuatu pecah dan retak memenuhi udara. Darah muncrat dari mulut Lin Feng dan tubuhnya menghantam beberapa batang pohon hingga akhirnya berhenti. Lin Feng menghentakkan kakinya ke tanah untuk menghentikan dirinya agar tidak terus terpental. Dia menatap harimau bersayap yang perlahan berjalan ke arahnya. Pada saat itu, Lin Feng yakin harimau bersayap jauh lebih kuat darinya. Itu adalah binatang tingkat Xuan tetapi baik dari segi kecepatan maupun kekuatan, ia jauh melampaui Lin Feng. Kecepatannya sangat mengerikan hingga membuat Lin Feng putus asa. Lin Feng tidak bisa melawan kecepatan seperti itu. Hal itu juga membuat Lin Feng menyadari bahwa dia sangat kekurangan kelincahan, tetapi justru membuatnya semakin ingin menjinakkan harimau bersayap itu. Cahaya ungu menerangi atmosfer dan roh ungunya muncul, berubah menjadi banyak ular ungu yang melesat menuju harimau bersayap. Lin Feng ingin melihat seberapa kuat harimau bersayap itu sebenarnya. Harimau bersayap berjalan sangat lambat dan menatap Lin Feng seolah menilai makanan berikutnya. Situasinya tampak sangat berbahaya, ular-ular ungu dengan cepat mencapai tubuhnya. CRRRR. CRRRR. Api di sayapnya mulai berkilau dan melepaskan kekuatannya, menghancurkan ular-ular ungu di tubuhnya. Harimau bersayap tidak terhalang sama sekali, ia tetap bergerak menuju Lin Feng dengan tatapan lapar di matanya. Binatang yang sangat kuat. Setelah ular-ular ungu dihancurkan, mereka kehilangan seluruh kekuatannya. Biasanya kultivator dapat membatasi pergerakan binatang, tetapi dalam kasus harimau bersayap, itu tidak berguna. Kau milikku, pikir Lin Feng dengan mata berkilat. Semakin kuat harimau bersayap, semakin bersemangat Lin Feng. Roh taring surgawinya muncul dan setiap kepala naga mengeluarkan raungan mengerikan. Di belakang Lin Feng, naganya memiliki satu kepala yang berbeda dari 6 lainnya, tampak dingin dan buas, itu adalah roh syaman. Harimau bersayap melihat naga itu dan tampak sangat terkejut. Kakinya langsung berhenti dan ia tiba-tiba mundur. Woos, tubuh harimau bersayap tampak seperti ilusi saat membuka sayapnya dan hendak menyelam kembali ke tanah, terlihat megah. Roar. Kepala-kepala naga meraung, lalu 6 kepala tiba-tiba melesat menuju harimau bersayap. Dalam sekejap, ke-6 kepala naga telah menancapkan gigi mereka ke berbagai bagian tubuh binatang itu. Roar. Harimau bersayap meraung dan tiba-tiba tampak jauh lebih buas dan liar dari sebelumnya, luar biasa. Rambut seperti jarumnya kemudian berdiri dan berubah menjadi bilah sangat tajam yang menusuk naga, sementara api membara menyala di tubuhnya. Wow! Harimau bersayap mengeluarkan teriakan panjang sambil menatap langit. Suaranya bergema jauh, sebagian api terpisah dari tubuh raksasanya dan meledak ke udara. Naga itu tidak akan mampu menghentikan serangan itu. Oh tidak. Ini buruk, pikir Lin Feng. Teriakan binatang itu kemungkinan akan menarik banyak binatang buas sangat kuat. Binatang buas purba sangat menakutkan. Lin Feng belum pernah bertemu binatang buas yang begitu licik. Tampaknya binatang tingkat Xuan memang sangat menakutkan. Kepala ketujuh naga bersiul dan bergerak menuju harimau bersayap, roh syaman mulai bersinar yang membuat harimau bersayap panik, seolah jiwanya sedang dimakan. Mata besarnya perlahan menjadi lebih jinak, seolah cahaya buas jahat itu memaksanya tunduk. Tetapi bisakah binatang buas purba tunduk semudah itu? Awo. Harimau bersayap mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Mangsanya, seorang manusia, mencoba mengendalikannya. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Cahaya mengerikan memenuhi atmosfer dan harimau bersayap tiba-tiba membentangkan sayapnya selebar mungkin, begitu tajam hingga mengiris mulut naga. Kemudian, ia langsung menerjang Lin Feng. Boom! Naga mencoba menghentikan serangan tetapi tidak mampu menahan kekuatan harimau bersayap. Ketika Lin Feng melihat itu,
Dia tertegun dan pupilnya menyusut. Harimau bersayap itu mengerikan. Lin Feng menarik rohnya kembali ke tubuhnya dan melompat ke udara. Harimau bersayap membentangkan sayapnya. Siluetnya berkedip saat merobek udara seperti meteor. Lin Feng tidak bisa mengalahkannya. Roh taring surgawinya ditambah kekuatan roh syaman tidak cukup. Kekuatan harimau bersayap terlalu menakutkan. Anak kecil, siapa yang membuatmu begitu marah? Pada saat itu, sebuah suara menyebar di udara yang mengejutkan Lin Feng. Sesaat sebelumnya, dia terlalu fokus pada harimau bersayap sehingga tanpa disadari sebuah siluet telah muncul. Lin Feng melihat ke cakrawala dan melihat seorang pria parubaya berpakaian putih yang perlahan berjalan ke arahnya. Orang itu tersenyum tetapi senyum itu tampak jahat. Harimau bersayap, ketika melihat siluet itu, menundukkan kepalanya dan segera bergerak menuju pria parubaya itu. Harimau bersayap, setelah tiba di samping pria parubaya itu, mulai melilit kakinya, seolah tunduk pada pria tersebut. Anak kecil, kau kabur lagi, kata pria parubaya itu sambil tersenyum dan menggelengkan kepala. Harimau bersayap menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Kemudian, pria parubaya itu berjongkok untuk mengelus harimau bersayap dengan lembut. Suaranya hangat dan penuh kasih seolah berbicara dengan seorang teman. Lin Feng berdiri di tempatnya semula dan mengerutkan kening. Ada manusia di kedalaman rangkaian pegunungan 9 naga. Ternyata ada manusia di lokasi terpencil ini. Selain itu, orang itu tampaknya adalah tuan dari harimau bersayap. Itu terlalu luar biasa. Lin Feng tampak sangat bingung. Dia tidak dapat sepenuhnya memahami niat pria parubaya itu dari ekspresi hangat di matanya. Dia sama sekali tidak tahu mengapa pria parubaya itu muncul di kedalaman pegunungan. Selain itu, pria parubaya itu hampir tampak seperti selalu berada di sana dan Lin Feng lah yang memasuki rumahnya tanpa izin. Anak kecil, lain kali jangan kabur dan membuat masalah, kata pria parubaya itu. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan memandang Lin Feng dengan senyum ramah. Terlihat seperti orang yang mudah bergaul. Temanku, apakah kau datang dari luar? Tanya pria parubaya itu dengan tenang. Lin Feng mengangguk. Apakah kau menyukai anak kecilku? Tanya pria parubaya itu lalu menambahkan, temanku dari jauh. Jika kau ingin melihat apa yang ditawarkan rangkaian pegunungan 9 naga maka kau bisa ikut denganku, tetapi anak kecil ini adalah sahabatku, dia tidak akan meninggalkan sisiku. Aku bertindak tanpa berpikir, aku tidak tahu itu milikmu, kata Lin Feng sambil sedikit menggelengkan kepala. Tidak masalah, aku akan menunjukkan kepadamu rangkaian pegunungan 9 naga. Kata pria parubaya itu sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, ternyata dia tidak tersinggung sama sekali. Lin Feng sama sekali tidak bisa membaca pria itu. Lin Feng tentu saja tidak tahu roh apa yang dimiliki lawan bicaranya atau seberapa kuat dia. Tetapi jika peliharaannya adalah harimau bersayap, dia pasti kultivator luar biasa dengan kekuatan yang menakjubkan. Bersambung.